sudah bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu, sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pertolongan setiap kami. Pagi hari ini kami telah berseru kepadamu Tuhan, bahwa Engkau berarti dalam kehidupan kami, dan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami percaya Engkau Allah Maha Hadir. You are omnipresent. Engkau hadir melampaui setiap akal pikiran manusia. Engkau hadir melampaui setiap batas waktu. Dan kami percaya kehadiran-Mu pagi hari ini yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap
kami. Kehadiran-Mu juga yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mencurahkan damai sejahtera, bahkan sukacita-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini syukur kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang bahagia bagi Yesus Tuhan kita. Jika tidak keberatan, yuk jumpai kanan kirinya minimal 2-3 orang, berikan salaman dan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, yuk kita beri tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, ekspresikan sukacitamu bagi Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Cuma Tuhan saja yuk bertemu. Bersyukurlah kepada Tuhan, bawasannya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya,
bersuka cita sekali lagi. Saya mau lihat tangannya terangkat atas kepala. Kita mau bawa pujian segala puji syukur. Amin. Hey. Yuk ekspresikan sukacita kita lebih lagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi dengan iman kata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kata haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita mau bawa pujian lebih lagi dari awal yang bersama-sama. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Yuk lambaikan tangannya di atas kepala yuk. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hey. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Haleluya. Semuanya udah panas, kerasa keringetan ya. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan, bahkan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, lebih dalam lagi kami mau Tuhan duduk diam sebagai seorang murid, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, ada kegerakan roh Allah terjadi bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kami diubahkan lebih lagi Tuhan, untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan dinyatakan, ditegakkan di tempat ini, di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami, pikiran kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bersyukur, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Senang bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur. Cinta Yesus, haleluya, saya mah cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Kasih Kristus yang banyak kami saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus.
sorai kemuliaan buat Tuhan. Makasih Tuhan, saya mau cinta Yesus, kami mau duduk diam sejenak Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kasih pesan buat kami semua di sini yang sama-sama siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Wah, ini kita masih dalam suasana cap gomek, gongsi semuanya ya, gongsi-gongsi. Wah, senang saya lihatnya. Valentine juga kemarin ya. Happy Valentine, selamat hari kasih sayang buat kita semua. Kita hari. Terima kasih Sarah buat ke sini. Mungkin udah jemaat sudah kemarin udah dikasih flyernya ya, Pugem ya. Sanctification, cila khotbahnya gitu ya. Ibu-ibu bapak-bapak tahu nggak sih sanctification itu artinya apa? Susah gitu ya. Sanctification itu biar keren aja. Daerah Sunter ini termasuk salah satu daerah paling keren sejagat raya kata Tuhan gitu. Jadi kita juga harus gitu. Terlagi kalau orang-orang di sini anak-anak kita nih kan kerjaannya tuh sukanya bahasa Inggris. Jadi ibu-ibu harus ngerti juga bahasa Inggrisnya biar apa? Anak-anak ngerasa relate sama firman. Tapi sebenarnya kalau disederhanakan sanctification itu artinya pengudusan. Kekudusan, dikuduskan gitu. Nah, sanctification ini sebenarnya adalah salah satu eranya orang percaya. Orang percaya itu punya 3 fase dalam kehidupan ya. Yang pertama itu dibenarkan, habis itu dikuduskan, habis itu dimuliakan. Jadi kita tuh punya 3 fase dalam hidup kita. Setiap orang percaya. Nah, dibenarkan itu bahasa Inggrisnya justification. Dikuduskan itu sanctification. Habis itu nanti kita dimuliakan itu glorification ya. Jadi manusia itu orang percaya punya 3 era. Hari ini kita kan sudah dibenarkan. Ketika kita terima Tuhan Yesus kita udah dibenarkan. Nah sekarang kita masuk di eranya dikuduskan. Dipisahkan untuk apa? Nanti ketika Tuhan Yesus datang kita dimuliakan. Kita glorification bersama dengan Tuhan. Nah ayatnya nih ya, ayatnya saya ambil dari 2 Timotius, nanti catat aja, baca lagi di rumah. 2 Timotius 3 ayat 17 tuh bilang gini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang Kristen hari ini, orang percaya, nah ini dia ayatnya ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa sih orang Kristen itu selalu diminta untuk berbuat baik? Orang Kristen itu selalu diingetin jangan lelah berbuat baik. Orang Kristen itu selalu dimotivasi untuk bilang kalaupun gak ada yang ngeliat teruslah berbuat baik. Nah orang Kristen tuh punya dasar di sini. Kenapa? Karena waktu kita menjalani era kita sekarang dikuduskan itu, kita diminta untuk berbuat baik. Tapi kita beda, orang percaya beda sama orang dunia. Orang dunia dia berbuat baik biar masuk surga. Orang Kristen beda. Kita tidak selamat karena kita hari ini berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah justification, kita sudah dibenarkan, hari ini orang percaya berbuat baik. Sebagai ucapan syukur kita diselamatkan oleh Tuhan, kita berbuat baik. Tuhan kita tidak transaksional. Jadi inilah ucapan syukur kita. Nah, ada satu ayat sebetulnya. Benar gak sih orang percaya itu punya 3 fase dalam hidupnya. Dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Kita punya dasar. Alkitab kita itu gak ngadi-ngadi. Kalau orang-orang hari ini gini, iya kita kejar pahala biar masuk surga. Orang Kristen hari ini karena kita tahu kita mau pergi kemana, hari ini pahala sudah mengejar kita, berkat udah ngejar kita, cuan udah di tangan. Makanya hari ini kita bagi-bagi berkat, kasih cuan ke orang-orang yang hari ini belum menerima cuan dari Allah yang sesungguhnya. Nah itu udah dasarnya, dasar di Alkitab. Saudara buka Titus 2 ayat 14 ya. Inilah stepnya manusia. Titus 2 ayat 14 ini adalah fase-fasenya orang percaya. Tadi saya bilang fasenya 3. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Nah Titus 2 ayat 14 saudara kalau lihat di sini ya. Yesus Kristus
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Udah diatur. Jadi Alkitab itu udah bilang apa sih pekerjaannya orang percaya ketika dia masuk ke fase dikuduskan. Menyerahkan diri itu kasih karunia. Malaikat bikin salah, bikin dosa. Pemimpin pujian yang sangat tahu bagaimana memuliakan Tuhan, nyenengin Tuhan. Jatuh ke dalam dosa karena dia sombong, dia pengen jadi Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan biarin, Tuhan buang. Manusia, kita pilih buah pengetahuan. Kita ingin membedakan mana yang baik, mana yang benar. Manusia juga sama, hampir sama seperti iblis. Jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan serahkan anaknya bagi kita untuk membebaskan. Tuhan kejar, Tuhan selamatkan. Itu cuan. Menyerahkan dirinya itu kasih karunia. Membebaskan kita itu dibenarkan. Justification. Membebaskan kita. Habis itu apa? Menguduskan. Itu step selanjutnya. Itu sanctification. Kita dikuduskan. Bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Itu mulia banget. Dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Itu glorification. Tuhan sudah kuduskan dan dia katakan inilah umatku, kepunyaanku sendiri. Tapi Tuhan juga ada lanjutannya di situ. Umatnya yang gimana? Yang rajin berbuat baik. Jadi hari ini kalau dibilang orang Kristen harus baik ya. Emang iya, kenapa? Karena Tuhan sudah perlengkapi. Dia kuduskan sendiri, dia pisahkan sendiri dari orang-orang biasa. Orang-orang dunia. Apa? Diperlengkapi untuk mampu apa? Berbuat baik tanpa pamrih seperti Tuhan. Serupa dan segambar. Tuhan tuh gak pilih-pilih waktu dia menyelamatkan saudara. Nah hari ini kalau kita juga berbuat baik, kita juga gak boleh pamrih. Orang Kristen emang udah harus kayak gitu. Orang Kristen kalau berbuat baik, memang DNA-nya memang harus seperti itu. Memang dia diperlengkapi sama Tuhan untuk berbuat baik. Memang dia dipilih sama Tuhan sebagai umat kepunyaannya. Dia rajin berbuat baik. Mau ada yang kasih pujian atau ada yang pura-pura nggak lihat, dia terus berbuat baik. Itu kekristenan. Plannya apa sih? Ada satu desain gambaran besar gitu dari Tuhan. Ketika Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia, plan selanjutnya adalah menguduskan orang-orang percaya yang sudah menjadi miliknya. Jadi Tuhan tuh punya grand design yang sangat luar biasa. Hari ini tuh kita gak disuruh berbuat baik tanpa Tuhan kasih kelengkapannya. Karena hari ini orang Kristen secara masuk dalam bagian desainnya Tuhan, dikuduskan untuk rajin berbuat baik. Tadi kan kita baca Titus 2 ayat 14. Tapi sebenarnya pengaturannya itu dimulai dari Titus 2 ayat 11, 12, 13. Ini saudara baca ya. Titus 2 ayat 14 itu seperti konklusi, kesimpulan dari langkah-langkah di Titus 2 ayat 11, 12, 13. Titus 2 ayat 11 tuh bicara soal dibenarkan. Fase pertama orang percaya. Terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Itu Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 12, kita dikuduskan. Nah ini dipanjang nih, pengudusan ini. Makanya saya kalau misalnya ulang tahun ya, orang terus kan tepuk tangan, kita nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Nah pengudusannya juga makin panjang, mengenak. Tapi enak, kenapa? Karena kita jalannya sama Tuhan. Dikuduskan itu sanctification. Nanti besok kalau misalnya kita ulang tahun nyanyinya gitu ya. Long sanctification, long sanctification, long sanctification to the glorify. Kan mau dimuliakan. Yang namanya ulang tahun itu memperpanjang pengudusan. Saudara, pengudusan itu ya udah dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Jadi manusia yang sudah dibenarkan itu di Titus 2 ayat 11. Yang sudah dibenarkan, udah benar dikudusin sama Tuhan. Titus 2 ayat 12, saudara nanti baca.
Nah yang sudah kudus itu yang nanti dimuliakan sama-sama dengan Tuhan. Titus 2 ayat 13. Yang sudah dibenarkan dikuduskan, yang sudah kudus dimuliakan. Nah, kita kejar kekudusan. Titus 2 ayat 11 tuh bilang gini saudara, ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara tadi lihat ya, sudah nyata. Kenapa kasih karunia Allah menyelamatkan? Tuhan Yesus datang. Allah datang mengejar saya dan juga saudara dengan kebaikannya, menyerahkan anak yang tunggal. Sekali lagi saya mau ingetin, malaikat jatuh berbuat dosa, Tuhan biarin, Tuhan buang. Manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kejar, Tuhan sederhanakan keilahiannya, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan dijadikan dosa untuk apa? Buat saya dan juga saudara. Diselamatkan, itu cuan. Jadi kalau kita baca, ada konfirmasinya. Titus 2 ayat 11 itu, ada konfirmasinya di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kalau saudara baca di situ ya. Sebab karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan, itu boleh ayatnya ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Hari ini kita dibenarkan itu betul-betul karena Tuhan Yesus menyerahkan dirinya tadi. Titus 2 ayat 14. Dia serahkan dirinya, maka kita benar. Itu kayak ujian saudara. Mau belajar kayak apapun, kita gak tahu jawabannya. Salah aja. Tapi kita dikasih jawaban yang benar. Diserahkan oleh si guru. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Gak boleh ada yang memegahkan diri. Jadi manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan usaha atau pekerjaan kita sama sekali. Nilai investasi 0 saudara. Itu kalau kita ya hari ini misalnya kita buka dia nggak punya modalnya, dia nggak punya usahanya, dia nggak punya tekniknya, dia nggak punya keahliannya, terus berisik banget, ganggu nggak tuh? Ganggu kan? Jadi hari ini kita sebenarnya juga level komplain kita itu kita kurang-kurangin sama Tuhan. Karena Tuhan itu ngatur segala sesuatunya. Jadi waktu Tuhan bilang udah harap tenang ada ujian, udah tenang aja. Karena apa? Karena kita bekerja sama dengan nilai investasi 0 dengan kekuatan luar biasa yang gak akan bawa kita ke satu kegagalan. Karena Tuhan gak bisa gagal. Segala sesuatunya itu pasti akan berhasil. Nah setelah diselamatkan kita masuk ke Efesus 2 ayat 10 itu tadi. Tuhan gak serta-merta meninggalkan kita aja. Oh disuruh rajin berbuat baik. Tanpa dikasih kelengkapannya. Tuhan tuh gak iseng. Waktu Tuhan bilang cari kerajaan Allah. Tuhan itu kasih loh jiwa kepo di kita. Cuma kadang-kadang kita salah. Keponya kan ke drakor, ke Google gitu. Waktu Tuhan bilang carilah kerajaan Allah, saudara mas saya juga diperlengkapi loh dengan karakter kepo di dalam. Gak ada di dunia ini orang yang gak punya sifat kepo. Ada sedikit. Kalau kita arahkan di situ, Tuhan tuh gak iseng. Jadi ketika Tuhan bilang ya hari ini ya, aku memilih umat kepunyaanku. Dan itu adalah umat kepunyaan yang rajin berbuat baik. Tuhan juga perlengkapi dengan kekuatannya. Dia mendidik kita supaya kita ninggalin kefasikan. Dan itu diatur di Titus 2 ayat 12. Itu bukti bahwa ketika kita masuk ke era sanctification sekarang dikuduskan, Tuhan gak ninggalin. Titus 2 ayat 12 tuh bilang, ia mendidik kita. Tuhan itu langsung hadir di situ. Sebagai pendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan turun langsung waktu Tuhan bilang, rajin ya berbuat baik. Ya Tuhan perlengkapi, dia ikut ada di situ saudara. Dia gak serta-merta cuma bilang gini, udah ya pada rajin berbuat baik ya, I watch from here, okay. No,
Tuhan waktu kita jatuh ke dalam dosa aja Tuhan turun, Tuhan selamatkan. Jadi ketika Tuhan bilang rajin ya anak-anakku untuk berbuat baik, Tuhan itu ikut jalan. Supaya apa? Supaya semua kuat untuk hidup dan berbuat baik secara rajin. Amin saudara ya. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 10 itu adalah konfirmasinya. Kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan tuh gak ninggalin waktu dia kasih perintah. Tuhan ikut jalan. Saudara. Dan Tuhan itu tahu memang berat. Berat saudara. Makanya dibilang yang berbeban berat kata Tuhan kan ayo sini. Pakai kuknya. Gitu. Saya pernah nanya ya. Tuhan kenapa sih kalau bikin ilustrasi gitu ya. Jadilah sapi itu. Udah tahu orang berat. Bilanginnya sapi. Emang gak ada ilustrasi yang lain lagi. Tapi Alkitab itu kan ya dan amin dan itu udah sempurna saudara. Tahu gak kenapa Tuhan pilih sapi? Saya ngeliat sapi tuh ya. Saudara pernah lihat gak? Sapi di sawah. Nanti kalau misalnya lagi pada healing tipis-tipis kan pada luar kota ya lihat. Kalau di Sunter ini gak ada sapi tiba-tiba main. Saudara kalau misalnya ke desa gitu. Saudara lihat di sawah. Sapi kalau gak pakai kuk ada petaninya gak? Gak ada. Gak ada. Hanya sapi yang pakai kuk, petaninya turun. Makanya Tuhan bilang, kalau saudara bilang Tuhan pakai perumpamaan misalnya, ayo pakai kacamata kuda gitu. Saudara lihat ya kuda, kadang dia pakai kacamata, size-nya ada, size-nya enggak pasti. Kuda, kalau dia lagi ngetem gitu kan ya, kadang dia sendiri, kadang dia rame-rame. Atau mau apa lagi, soang, ya kan ya. Soang kan cuma gituin doang ya berisik gitu. Tuhan pilih sapi, kenapa? Hanya sapi yang pakai kuk, petaninya turun. Jadi saudara sama saya hari ini berbeban berat, saudara mau pakai kuk, Tuhan turun langsung. Sapi yang gak pakai kuk, saudara lihat ya. Kalau gak pakai kuk, apa yang dilakukan oleh sapi di sawah? Tadi besok parkir mobilnya ya, kalau lihat sapi. Sapi yang gak pakai kuk, dia cuma main-main doang saudara. Dia cuma main-main gitu. Dia nggak tahu, dia tetap di sawah. Saudara sama saya nggak pakai kok dunia. Kita cuma main-main doang itu di situ. Kita nggak tahu. Tapi kalau saudara pakai kuk, saudara lihat sapi. Sapi itu diarahkan oleh si petani. Hanya kalau dia pakai kuk, petaninya turun. Sapi sebenarnya dia masih lihat kiri, kanan. Dia nggak keluar dari sawah loh. Waktu petani itu datang dia tetap di sawah yang sama ketika dia main-main. Tapi ketika dia pakai kuk, dia lihat kiri, lihat kanan, dia gak bisa kemana-mana. Nih kayak saya nih sekarang, ini saya masih lihat kiri, lihat kanan. Tapi kan Tuhan udah bilang, ayo khotbah ke gereja, ayo baca Alkitab gitu. Kita gak pindah, kita tetap di dunia. Tapi Tuhan arahin. Sapi itu gak rame-rame dalam membajak sawah, gak kayak kuda. Kadang dia berdua, berempat, berenam, berdelapan. Sapi, yang saya lihat kebanyakan maksimal 2, itu pernikahan. Saya percaya itu pernikahan. Diarahin masih bisa lihat kiri, lihat kanan, di situ cewek kece, di situ cowok kaya, tapi nggak bisa apa-apa, udah di sini aja. Kenapa? Karena pekerjaan di dalam sawah dunia harus selesai dilaksanakan dan itu perlu pengarahan Tuhan. Nah itu saudara kekudusan diciptakan, diselamatkan di dalam Kristus Yesus untuk satu perbuatan baik. Dia mau kita hidup di dalamnya. Itulah dia di Titus 2 ayat 12. Tadi Titus 2 ayat 12 coba ya kalau kita lihat di situ ya. Itu sebenarnya ada 2. Waktu kita dikuduskan, itu kan dibilangin, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, pakai kuk itu tadi, dan supaya kita dengan keinginan duniawi. Ini nih seperti kita waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, bertobat ya, gak boleh buat yang daging lagi ya. Tapi ternyata gak cukup saudara. Orang percaya, kenapa harus berbuat baik? Karena ada lanjutannya. Hidup bijaksana, itu buat diri kita sendiri. Adil, itu buat sesama. Dan beribadah dalam dunia sekarang, itu buat Tuhan. Jadi hari ini kalau misalnya ada orang Kristen cuma bilang ini, iya bertobat, aku gak selingkuh lagi, aku gak berzina lagi, aku gak korupsi lagi, aku gak mencuri lagi. Gak cukup. Karena ada lanjutannya, saudara harus berbuat baik, bijaksana. Saudara sama saya hari ini gak mungkin bisa adil sama orang lain kalau kita gak bijak buat diri sendiri. Kalau you semua sama saya mau khotbah, khotbahin aja dulu diri sendiri. Saya bilang gitu sama diri saya. Tamara, you kalau mau keluar, you jangan cuma khotbahin orang. You khotbahin aja dulu diri you sendiri, habis itu baru khotbah keluar.
Karena kalau kita nggak ngotbahin diri kita, kita nggak muridin diri kita nggak bijaksana sama diri kita sendiri, kita nggak bisa adil sama sesama. Ini stepnya luar biasa, saudara. Nggak cukup hari ini kita dibenarkan oleh Tuhan, bertobat, hanya jadi orang baik buat diri sendiri. Ada lanjutannya di Titus 2 ayat 12. Dia mau kita hidup bijaksana, itu diri kita sendiri. Dia mau kita adil, itu untuk sesama. Dan dia mau beribadah, itu buat Tuhan. Adil kan gak pilih-pilih. Dulu saya merasanya adil. Udah bertobat, terus kita kan menabur ya kan ya. Tapi kan taburan saya pilih yang baik sama saya gitu dong ya kan ya. Ya dong gitu, ya satu gereja gitu. Terus kalau misalnya kirim kado Natal gitu-gitu ya kan ya. Sama paling enggak kalau saya nggak kenal ya orang Batak dulu lah gitu. Iya dong, ya kan ya. Kayak gitu, gimana mau adil? Masa Tuhan Yesus pikul salib juga gitu? Oh ini gimana nih, ini satu kampung gak dari Nazaret gak? Enggak tuh. Tuhan waktu pikul salib, pikul aja. Dia pikul gak pilih-pilih. Hari ini juga kayak gitu, kita adil gak boleh pilih-pilih. Kirim parcel. Kalau cuma buat orang-orang yang hari ini baik sama kita itu namanya tuh bukan memberkati, itu namanya networking. Dan kita gak butuh Tuhan Yesus. Hanya untuk bisa memberkati orang yang kita pilih, saudara saya nggak butuh Tuhan Yesus. Karena orang dunia juga mampu melakukannya. Mereka kirim parcel semua kok. Natal, tahun baru dan juga lebaran. Apa bedanya kita? Hari ini kalau berbuat baik, ya kita berbuat baik karena Tuhan Yesus itu baiknya luar biasa. Bahkan kadang-kadang dilihat sama dunia nggak masuk akal. Kita punya Tuhan yang nggak masuk akal, maka orang Kristen hari ini melakukan kebaikan juga dengan cara yang nggak masuk akal. Tuhan Yesus tuh ya, saya pikir gini, dia itu pikul salib aja juga buat orang yang hari ini masih gak percaya loh. Ngapain juga dia pikul salib. Tapi dia pikul salib hari itu. Hari ini saudara sama saya harus bersedia pikul salib kita. Dikuduskan, pikul aja salibnya. Lagi proses sama Tuhan, pikul salibnya. Udah gak usah banyak cincong, gak usah pilih-pilih, gak usah banyak komplain. Karena Tuhan kita juga gak komplain. Bayangin saudara, dia turun dari surga, salib. Saya cuma mikir, salib tuh bisa disuruh jalan sendiri loh sama Tuhan. Dia cuma ada di situ, udah jalan aja dulu sana, nanti kita ketemu di atas. Tuhan bisa melakukannya. Tapi Tuhan enggak, kesetiaannya dia tuh lebih dari hidup. Hari ini kalau kita komplain cuma pikul salib kita, karena apa? Kehendak bebas kita sendiri. Habis itu kita komplain ke kiri dan ke kanan, saudara perlu pertanyakan. Cuan yang udah di tangan itu saudara. Kembali lagi dia gak kenal dosa, tapi dia menjadikan dirinya dosa. Buat apa? Saking saudara sama saya itu gak ngerti dia lihat apa di dalam diri kita hari ini. Sampai dia mau turun nyelamatin saya dan juga saudara. Malaikat dibuang. Saya sampai nanya, Tuhan lihat apa sih di dalam diri saya? Makanya hari ini Tuhan mau kirim kemana aja, udah berangkat aja saudara. Tuhan mau proses apa, pikul aja salibnya saudara. Pakai kuknya saudara, supaya apa? Petaninya turun. Kalau enggak kita di dunia cuma main-main doang. Di pematang sawah kita main-main doang. Mari datang kepadaku yang letih dan berbeban berat, tapi pakai kuknya kata Tuhan. Hanya dengan kuk seekor sapi petaninya turun. Itu saudara ya. Nah, Titus 2 ayat 12 itu tadi dia ngingetin kita. Enggak cukup hanya bertobat aja. Meninggalkan kefasikan dan keinginan daging. Tapi juga harus ada yang baik. Beribadah, ya bijaksana, adil dan juga beribadah. Itu dua hal saudara. Kayak dibilang orang Kristen enggak boleh lelah berbuat baik. Orang Kristen itu sekarang tuh itu kalau berbuat baik ya. Suka gitu kan orang pura-pura gak lihat gitu ya. Terus gak ada yang kasih kredit, gak ada yang kasih pujian, gak apa-apa saudara. Emang udah harus seperti itu. Dunia itu kalau ngelihat hal-hal orang Kristen berbuat baik, ya udah emang harus seperti itu. Kenapa? Karena orang Kristen diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, kepunyaannya Tuhan yang dipilih oleh dia sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau orang Kristen hari ini saya sama saudara itu tiba-tiba berhenti berbuat baik, nah itu baru tetangga-tetangga tuh pada ngomong, ih kok Butres gak nabur lagi di sini, orang Kristen kok kayak gitu. Nah, jangan terpancing saudara, begitu kita stop melakukan sesuatu, kekristenan kita hari ini baru diakuin dunia. Tuh gebukin tuh, yang punya warung nanti. Begitu kita keluar, haleluya, haleluya, kita keluar situ kita gebukin yang punya warung ya bu. Di depan, langsung, ih orang Kristen kok gitu sih, habis ibadah.
Jangan terpancing saudara untuk melakukan hal-hal yang gak baik. Stop melakukan perbuatan baik hanya karena gak ada yang ngelihat kekristenan kita. Percayalah, orang bisa pura-pura gak lihat. Orang bisa pura-pura gak merasa. Tapi mereka gak bisa ingkarin bahwa orang Kristen itu memberkati. Itu Titus 2 ayat 13. Kita masuk ke glorification atau kemuliaan. Di Titus 2 ayat 13 itu bilang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan ini di dasar kita saudara. Waktu kita nanti masuk ke fase kita yang terakhir, dimuliakan dalam kemuliaan Allah. Kekudusan kita hari ini kenapa? Karena kemuliaan dunia itu gak bisa bercampur dengan kemuliaannya Tuhan. Semua orang percaya dengan pengharapan, penggenapan kemuliaan Allah, itu yang nanti akan kita terima di kekekalan. Tuhan itu gak rela saudara. Hari ini saya sama saudara itu jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja tuh Tuhan gak rela. Kenapa? Karena investasi kita tuh luar biasa. Tuhan turun dari surga itu ngelihat sesuatu yang dunia gak bisa lihat. Dunia sungguh-sungguh gak bisa lihat apa yang Allah lihat dalam diri saya dan juga diri saudara. Dunia gak bisa lihat itu saudara. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Maka hari ini Tuhan itu gak rela kalau manusia itu gak bisa menggenapi panggilannya dia sesuai dengan core ID-nya dia. Identitas dia yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan dari awal penciptaannya. Orang Kristen itu harus terus makin berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itu tercermin dalam perbuatan dan juga perubahan di dalam hidup kita saudara. Cara kita menjawab, cara kita bertindak, cara kita berpikir, segala sesuatunya kita pakai kacamata Tuhan. Dan sekali lagi saudara saya bilang nih, ada di Matius 5 ayat 15 sampai 16. Yang hari ini mungkin masih baper. Dunia kok kayaknya begini. Saya gak pernah dilihat, saya udah melakukan ini, tapi orang kayaknya seenaknya sama saya. Percayalah saudara, sekecil apapun itu, kalau kita lakukan itu, perbuatan baik itu Tuhan yang disenangkan dan dia mencatatnya dari surga. Hari ini seberapa kecil pun yang dunia bilang, kayaknya gak afdol, kayaknya gitu doang, kesian deh lo. Percaya gak ada yang kecil di mata Tuhan hari ini, makanya Tuhan bilang kamu kepala bukan ekor. Siapapun yang hari ini lulusan S2, kerjanya di puskesmas, kesian banget sih. Percayalah ada sesuatu yang mau Tuhan adakan di puskesmas itu. Dan itu harus terjadi dan itu perlu saya dan juga saudara. Dimanapun itu, di bilik sekecil apapun. Matius 5 ayat 15-16 itu bilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara lihat di sini ya, orang tuh gak nyalain pelita. Saudara sama saya hari itu udah ditentukan ada nubuatan Yesaya 60 ayat 1-2, bangkit menjadi terang. Itu lilin saudara. Lilin itu selalu ada kaki dian, supaya apa? Terangnya dia itu menerangi lebih banyak orang. Dia diangkat lebih tinggi. Hari ini saudara sama saya, Tuhan rindu juga untuk kasih promosi ilahi. Tapi bukan untuk dilihat lebih banyak orang, tapi untuk melihat lebih banyak orang yang Tuhan perlu berkati. Kalau kita masih punya di sini, saya harus naik pangkat. Kenapa? Karena saya harus dilihat lebih banyak orang. Percayalah tidak akan terjadi apa-apa saudara. Karena kita udah terima cuannya yang luar biasa. Saudara gak bisa hari ini hanya sejahtera buat diri kita sendiri. Tuhan akan angkat lebih tinggi karena ada begitu banyak orang yang hari ini juga harus terima berita keselamatan. Di sini dibilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini ayat dahsyat saudara. Dulu saya gak ngebaca sampai titik. Sehingga saya cuma pikir bercahayalah supaya mereka melihat perbuatanku yang baik. Jadi ketika hari ini, khotbah, baik. Dia melihat perbuatan saya yang baik. Ada terusannya loh saudara. Terusannya adalah memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan saya. Hari ini kalau saya berbuat baik, saudara sama saya berbuat baik. Orang ngelihat perbuatanmu yang baik, yang dimuliakan Bapaknya. Hebat ya si Tamara bisa kayak gitu, Tuhannya siapa ya? Jangan berhenti sampai di, dia baik banget ya. Saudara sama saya hari ini baik, tapi orang gak bisa ngelihat kenapa saudara baik dan memuliakan Bapak.
Kita belum sampai tamat titik di ayat ini, saudara. Ketika saudara sama saya berbuat baik, dia memuliakan Tuhan kita. Ayatnya titik di situ. Orang Kristen gak boleh lelah berbuat baik. Kok dia baik terus ya? Padahal kita gak pernah ngelihat dia ya. Padahal kita gak pernah bilang thank you ya. Kok dia terus ya? Nabur ya di sana ya. Padahal kita gak pernah ngereken dia ya. Kok dia terus ya? Ngasih-ngasih ayat Alkitab. Kok dia terus ya? Nawarin mau didoain gak? Padahal kita jawab WhatsApp-nya juga enggak. Saudara gak lelah berbuat itu. Mereka terbingungkan. Siapa yang kasih kekuatan ya? Siapa Tuhannya ya? Dia memuliakan Bapa kita. Bingung ya? Kok bisa ya? Bukan saudara sama saya lagi. Hari ini jangan lelah berbuat baik. Bingungkan orang di luar sana. Karena kita punya Allah yang gak masuk akal. Kita lakukan hal-hal juga yang gak masuk akal. Nah ini saudara ya. Saya mau tutup dengan ayat ini. Cara praktis sehari-harinya. Gimana sih caranya kita di sanctification, di kekudusan kita ini. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Tadi kita udah bilang bahwa apa? Bahwa yang namanya keselamatan, dibenarkan, itu kasih karunia. Tapi Filipi 2 ayat 12 sampai 13 bilang gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara kalau baca ini nanti ya di rumah pelan-pelan gitu ya. Nanti kita bingung kan, katanya tadi kasih karunia. Nilai investasi 0, bukan hasil usaha kita. Pemberian Allah, jangan ada yang memegahkan diri. Tapi sekarang harus dikerjakan. Gimana sih caranya? Hari ini memang kebenaran kita dibenarkan, diselamatkan, memang harus dikerjain saudara. Dan itu menurut kerelaan Allah. Kalau di sini dibilang mengerjakan, tetap kerjakan. Kita diberkati dengan keselamatan. Nah itu harus dikerjakan. Dikerjakannya itu gimana? Work out. Tuhan mengerjakan di dalam. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada pekerjaan baik Tuhan di dalam kita menurut kerelaannya. Dia work in, dia bekerja di dalam. Tugas saya sama saudara itu cuma mamerin, work out. Yang dibilang kerjakan keselamatan itu selaras. Yang dikerjain Tuhan di dalam, dipamerin selaras saudara. Tuhan itu di dalam gak ngerjain gosip. Jadi saudara jangan work out bergunjing. Itu baru satu. Gak apa-apa kita senyum-senyum dulu ibu-ibu. Saya juga dulu soalnya gitu. Waktu kita ngeliat, wah ya kan kita ikut arisan gitu. Semuanya orang percaya. Saya punya arisan sesama ibu-ibu Kristen. Ya kan ya. Saya pikir udah kudus banget tuh di situ. Kan kita sama-sama orang percaya. Tetep aja ngomongin orang. Kita sih ngomongnya kayak fellowship gitu ya. Fellowship itu kalau tanpa kasih ya. Gak pakai dasar firman. Bergunjing loh saudara. Ngomongin suami orang gitu kan. Iya. Konseling gak pakai kasih. Gak pakai dasar firman. Rawat jalan. Enak aja. Jadi hari ini juga gitu, harus selaras. Waktu kita mau ngomong aja sama pasangan kita gitu. Di sini kan ada yang bekerja, perbuatan baik menurut kerelaannya. Dia gak pakai bahasa. Begitu saudara pakai bahasa flora dan fauna, itu kan gak sinkron sama yang di sini. Itu yang Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu. Dia mengerjakan di dalam menurut kerelaan dia. Apapun yang kita lakukan hari ini, praktis natural sehari-hari. Kita mesti tanya, Tuhan selalu mengerjakan baik. Dia Allah yang baik. Dia hanya punya profil yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik, segala sesuatunya yang baik. Itu yang kita keluarin, itu yang kita pamerin. Saudara ya, emang susah sih, tapi saya mau minta tim worship ya. Tadi lagunya keren banget tuh. Pertolongan kita itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memang sudah tolong dari dalam. Dia rela banget itu ada di dalam. Nah, kita juga mesti tahu hari ini yang mau terus berbuat baik itu orang-orang yang udah tahu nilainya dia berapa. Nilai saya sama saudara tuh tinggi banget. Yang orang dunia gak bisa lihat. Orang dunia gak bisa lihat apa yang Tuhan lihat di dalam diri saya dan juga saudara. Mereka gak punya Tuhan yang mau turun dari surga untuk kejar dan selamatkan. Nah, itu perlu kita sampaikan sama mereka saudara hari ini. Karena keselamatan itu milik semua orang. Ya. Ku pandang wajahmu. Ya, ini lagu bagus banget. Pertolongan itu memang dari Tuhan. Kok kuat saudara? Pertolongan
gitu ya. Tapi waktu pas saya datang, wah ini nih lagunya, nggak kuat. Coba bayangin di sini baik, habis itu orang-orang pura-pura nggak lihat, ih baper kali. Of course nggak apa-apa baper, tapi kita langsung inget lagi, baper sebentar, tapi ingat lagi, aku kece banget, lebih kece dari malaikat. Saudara jangan mau ya dibilang, aku bukan malaikat. Emang bukan malaikat, malaikat jatuh Tuhan buang. I am more than an angel. You aja nggak bisa lihat semua, hai dunia. Tuhan I bisa lihat itu cuan. Ya, hari ini terus berbuat baik, mau dilihat kayak mau enggak biarin aja Tuhan yang lihat. Ya nyanyi nih. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Yuk nyanyi yuk, semua yang cantik di mata Tuhan, yang nilainya lebih dari apapun, luar biasa. Nyanyi nih ya. Dan wajahmu dan berseru, Hari ini yang mau minta tolong lagi sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam Ya, hidupku. pandang wajah Tuhan, pandang wajah. Ku pandang wajahmu, Kami mengucap syukur Tuhan, ini kami dan Tuhan, anak perempuan yang Kau kasihi, anak laki-laki yang Kau kasihi, biji matanya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami yang hari ini datang berbeban berat, kami tahu Tuhan, kami pakai kuknya Tuhan. peganglah Tuhan mau arahkan kami kemana-mana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lepasin Tuhan, gak kuat kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang hari ini datang berbeban berat, Tuhan bilang marilah datang kepadamu engkau yang berbeban berat, tapi pakai kuknya ya, maka aku akan arahkan engkau. Pakai kuknya saudara. Tuhan lebih dari rindu untuk menyelesaikannya bersama juga dengan saudara. Ketika dia bilang bahwa dia mendidik kita, dia datang menemani kita, dia ngajarin kita saudara. Tuhan memberikan perintah tidak untuk meninggalkan. Yang hari ini datang dalam keadaan berbeban, tidak ada solusi. Dia adalah Allah yang menerobos. Dia punya kendali atas segala sesuatunya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk yang ada di sini ya Tuhan, siapapun mereka, kita lepaskan pengampunan buat siapapun yang hari ini masih menyakiti kita. Kita tahu nilai kita, biji matanya Tuhan, harganya luar biasa mahal dan berharga. Makasih ya Tuhan, Engkau kejar kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan kejar kami di tempat yang paling ribut, gelap dan berisik. Tuhan terus kejar kami. Waktu kami gak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan pikul salib itu buat kami yang kami juga gak ngerti Tuhan lihat apa dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan, 2025 ini kami mau jadi orang Kristen yang lebih giat lagi. Orang Kristen yang gak baperan Tuhan. Kami mau terus tabur kebaikan. Karena kami tahu kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Makasih ya Tuhan, 2025 Engkau pegang kendali. Engkau bekerja di hal sepele di dalam rumah tangga kami. Kami percaya Engkau sudah di depan berperang untuk perkara kami yang besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh menaikkan tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami pada pagi siang hari ini. Melalui hamba-Mu kami percaya Roh Kudus memateraikan itu untuk memampukan kami melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukannya Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami pada pagi
pagi siang hari ini kami mau membawa yang terbaik bagimu. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Maka pada pagi siang hari ini kami mau bawa persembahan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan yang kami bawa. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, balaskan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil membawa yang terbaik bagi Tuhan, kita bawa pujian kata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu saudara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita saksikan beberapa pengumuman yang akan diputar di layar. Pada tanggal 16 Februari 2025. Ibadah wanita Selasa 18 Februari 2025 pukul 5 sore pembicaraan misa sekitar pujian purnama siang hari. Hari Rabu diadakan Rabu Ceria atau Lancer tanggal 19 Februari 2025 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu 23 Februari 2025 pembicaraan kegiatan kesehatan Laman STH doa syafaat Ibu Mika Astuti koletan Bapak Prakarya dan Ibu Hana penerima tamu Pendeta Julawati Jayadi multimedia Saudari Desi yang ulang tahun di bulan Februari. Desi Mariani 4 Februari, Ibu Saujun 4 Februari, Tito Ariestu 7 Februari, Kesaran 11 Februari. Sekian waktu pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless. Ya, demikian pengumuman yang telah kita saksikan sama-sama. Sudah saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk yang berdoa syafaat, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama dan sehati kita membawa doa syafaat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Bapak buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu ya Bapak. Dan melalui kebenaran firman-Mu kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah dibenarkan oleh karena nama-Mu Yesus. Engkau datang ke dalam dunia ini mati bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan senantiasa menguduskan diri kami ya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kami boleh dimuliakan ya Bapa. Kami Tuhan memuliakan juga nama-Mu dalam kehidupan kami di dalam dunia ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Siapakah kami
kami ini Tuhan. Kalau kami menjadi umat-Mu Tuhan, kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia, anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu semata. Biarlah apa yang Kau sudah berikan kepada kami, biarlah kami boleh memancarkan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi setiap orang, terutama buat keluarga kami. Oh Tuhan, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami membawa hamba-Mu Tuhan, Ibu Tamara, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus Engkau panggil, memilih dia menjadi hamba dan pelayanan-Mu. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah banyak orang Tuhan boleh mengenal nama-Mu Tuhan. Mereka boleh berbalik kepadamu, bertobat, dan boleh percaya kepadamu. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati suaminya Tuhan, Bapak Paul Tuhan. Kau berkati juga pelayanannya. Kau berkati anak cucu mantu Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan yang ada di tempat ini, Ibu Pendeta Trisnawati Wiono. Kami sebagai aktivis dan anak-anak-Mu di tempat ini tidak dapat memberikan sesuatu kepadanya, tapi Engkau yang sanggup memberikan segala sesuatu itu Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kau perlengkapi dengan urapan kuasa-Mu dimanapun Ibu Gembala Engkau tempatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati anak mantu cucunya Tuhan. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami membawa para aktivis Tuhan yang ada di tempat ini. Biar kami boleh bekerja sama, bergandengan tangan sehati Tuhan. Tidak lain sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati kehidupan para hamba-hamba-Mu tempat ini, para aktivis pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Bapak bekerja. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu berkata Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anak-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang lansia Tuhan. Mereka ada dalam genggaman dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Lalu mereka merasakan sakit di dalam tubuhnya ya Bapak, secara jasmani. Engkaulah penyembuh, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami membawa Tuhan untuk Bapak Frans Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan secara sempurna Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, agar Bapak Frans boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Terus kami berdoa untuk Ibu Nila juga Tuhan. Nyatakan mujizat kuasa-Mu Tuhan, sehingga dengan mulutnya dia akan bersaksi bahwa benar Engkau Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Juga mungkin ada jemaat yang kami tidak ketahui mereka sakit saat ini. Tuhan penyembuh, Engkau akan melawat mereka, menghampiri mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang saat ini sakit secara jasmani boleh dijamah, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan untuk jam-jam ibadah di tempat ini, yang Engkau bekerja sama Tuhan. Waktu anak-anak-Mu datang Tuhan beribadah di tempat ini, mereka merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Mereka dijamah, dipulihkan Tuhan, dan mereka mendapatkan pengharapan dan kekuatan baru di dalam Engkau, sehingga mereka boleh dapat bersaksi bahwa benar kami Tuhan menyembah Allah yang luar biasa. Boleh menarik jiwa-jiwa datang di tempat ini ya Tuhan. Berkati ibadah Tuhan hari Minggu di tempat ini, berkati ibadah wanita, berkati Tuhan racar Tuhan, Rabu ceria Tuhan, berkati Tuhan doa malam juga Tuhan, hari Selasa Tuhan. Tolong Bapa, biarlah kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
dan hamba-hambamu yang mengambil bagian pagi hari ini untuk melayani. Pakai terus mereka. Tuhan, Kau berkati kehidupan Tuhan para pelayanmu yang melayani pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami membawa dan negara Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus berdoa bangsa Indonesia. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini, untuk menyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tolong mereka. Biarlah Kau berkati ya Bapa, dan Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, para menteri sampai yang terendah Tuhan, boleh menjalankan tugas panggilan-Mu Tuhan di dalam Tuhan pemerintah bangsa Indonesia dengan takut akan Engkau. Bukan segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Di kota-kota besar, kota kecil, desa-desa, pedalaman-pedalaman, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat pagi hari ini. Dan bila sebentar kami akan pulang ke rumah tangga masing-masing, yang jauh dekat, berjalan kaki, berkendaraan, kami percaya perlindungan Allah ada bahkan di rumah tangga kami dengan segala selamat. Kami membawa damai, sukacita. Bahkan Tuhan, kami memberitakan kabar baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh menjaga jiwa-jiwa melalui kehidupan kami Tuhan, bahwa benar ada kasih-Mu Bapa bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa, dan senantiasa berbuat baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, sehingga nama Tuhan boleh terus kami tinggikan. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu Tuhan, baik Pak Paul maupun hamba-Mu Tamara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bahkan keluarga besarnya Engkau pakai, Engkau lingkupi Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Anak cucu mantunya juga Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk anak cucu mantu kami Tuhan, semuanya Tuhan, karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Yang bersekolah Engkau berikan hikmat dan kepandaian, yang bekerja Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami akan melangkahkan kaki kami meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Bapa. Bahkan kami akan masuki minggu ini bersama dengan Engkau, dan kami akan melakukan tugas-tugas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, saudara yang Tuhan kasihi. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
akan diberkati, Tuhan akan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat bersatu dan selamat.